Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam sehat waras, bagas buat semua teman-teman yang selalu dalam perjalanan, semua yang selalu nyimak, masih selalu setia menyimak di perjalanan kami tentang Satria Biningit, Al-Mahdi, Imam Mahdi, Bocah Hangon, Ratu Adil. Di episode kali ini saya sedikit mau bercerita tentang di hal perihal kita bicara Al-Mahdi, Imam Mahdi. Kita semua umat muslim Islam bahkan di seluruh dunia menantikan kehadiran beliau. Apa yang menjadi perjalanan di situ. Jadi kalau kita bicara melihat apa namanya perjalanan itu, jadi semua umat ya, kalau saya nangkepnya, saya seorang muslim, saya beragama Islam. Kalau di sini saya ya bisa dibilang ya orang NU, selalu welas asih kita sebagai umat manusia. Kita mau beragama apapun, ini di babagan semua seluruh alam ini kan kita saat ini, apalagi di soal Ratu Adil atau perjalanan Satria Biningit itu kan tidak membawa ras, suku atau agama. Jadi kalau di babagan kita bicara Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu nggak membawa satu aliran gitu loh. Jadi di situ memanusiakan manusia, peperangan semuanya akan terjadi. Itu adalah kan fitnah Dajjal. Dajjal itu kan angkara murka Dajjal seperti apa. Mahdi adalah hidayah, meskipun di situ ada yang muncul seperti itu kan banyak sekali saat ini yang jadi Imam Mahdi itu banyak, tapi itu sah-sah saja. Tapi di episode kali ini saya tidak membahas siapa yang jadi Al-Mahdi atau Imam Mahdi, tidak. Jadi di sini kita mencari hidayah dalam diri kita sendiri. Kita suwung kosong Sang Hyang Toyo itu. Kita mengosongkan suwung, jauhi dari angkara murka. Apa semua awan dukun hitam gelap itu kan kalau kita melihat yang nggak kasat mata, yang gaib. Itu kan gaib, awan dukun itu. Yang menyelimuti apa yang menjadi pikiran kita, apa hati kita, jiwa kita. Itu gaib. Angin aja itu kan gaib. Tidak kelihatan tapi ada rasanya. Tidak kelihatan tapi bisa menyambar, itu angin juga gaib. Allah juga maha gaib. Al-Mahdi semua, jadi memanusiakan manusia, kembali ke perjanjian awal akhir. Adam Hawa, kita di situ. Ya itulah yang namanya ini akhir zaman, karena berebut ya, yang dibawa-bawa agama, berebut kekuasaan seperti apa, membawa agama, membawa aliran ini itu, tapi hanya kepentingan urusan dunia itu sebenarnya. Orang angkara murka, urusan dunia, sembuh rebutan opo, rebutan minyak atau rebutan apa, sifatnya dunia itu kan, itulah Dajjal itu seperti itu, fitnahnya seperti itu. Ya nanti seperti apa, ada yang muncul di situ, Dajjal yang beneran atau seperti apa ya, Allahu alam. Semuanya itu saat ini kita nggak tahu. Yang maha hak, yang maha tahu itu ya Allah, Gusti Allah yang maha agung, itu yang maha tahu. Satria Biningit itu kan identik dengan dari kabar berita Jangka Jayabaya,
Uga Wangsit, Prabu Siliwangi, Bocah Angon, Budak Angon, itu juga penuh filosofi, penuh sanepo. Juga di situ kan hakikatnya luas dalam perjalanan itu. Yang paling utama kita itu dalam perihal perjalanan itu kembali ke diri kita. Ratu Adil bisa mengadili diri kita, bisa memimpin diri kita. Yang utama buat keluarga di situ yang mempunyai golongan seperti apapun, dari kasepuan atau semua dari ormas seperti apa, ya kita mengajarkan yang baik, yang welas asih, yang bijaksana. Itu ajaran para leluhur Nusantara, karena leluhur Nusantara ini sangat tua sekali, cikal bakal itu mbah-mbahe dari sini. Kita kembali, semoga bumi Nusantara kita ini selalu dilindungi. Kalau kita bicara tanah perjanjian, tanah suci, itu ya Nusantara ini, Ibu Pertiwi ini. Karena apa? Insya Allah akan dilindungi sama Gusti Allah. Banyak leluhur yang sepuh yang di sini yang selalu mendoakan buat putra-putri Nusantara. Jadi kita saat ini selalu berdoa yang terbaik buat negeri kita, buat Nusantara, buat bangsa kita sendiri. Ya, kalau urusan masalah teknologi dan apapun itu ya percuma mempunyai teknologi seperti apa kalau hanya buat perang. Ya percuma, yang jadi korban rakyat yang nggak bersalah. Ya contohnya saat ini yang ada di Timur Tengah, yang jadi korban kan rakyat. Punya teknologi seperti apa canggih, tapi apa buat angkara murka yang jadi korban rakyat yang nggak bersalah, yang nggak ngerti, yang nggak tahu. Itu namanya fitnah. Tapi ya saya tidak terlalu lebih membicarakan itu. Memang itu udah akhir zaman. Jadi semuanya saat ini tuh kita kalau mau menunggu tuh menantikan Al-Mahdi, Imam Mahdi itu ya kita jadi Al-Mahdi, Imam Mahdi buat diri kita sendiri. Kita selalu eling lan waspada buat diri kita agar kita dijauhi dari fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah dajjal semua. Kita sehat selamat lahir batin, kita kembali ke jalan Allah yang welas asih, karena yang saya tahu ajaran Nabi Muhammad itu adalah welas asih, bijaksana, nerimo, legowo, andap asor, akhlakul karimah. Itu. Jadi kita intinya ya kita selalu yang bijaksana. Karena manusia selagi kita hidup di alam bumi, menginjak bumi ini, masih pingin apa-apa, butuh apa-apa, ya kita ya juga manusia biasa. Kita jauh dari sempurna, karena kesampurnaan sejati itu adalah milik Allah, zat Allah. Ya, Allah kan menciptakan kan Nur Muhammad kita yang selalu welas asih, bijaksana. Itulah ajaran Nabi. Kita ingin menyambut Al-Mahdi, Imam Mahdi, kita bisa menjadi Mahdi buat diri kita sendiri. Jadi kita siap di situ, karena semua akan kembali ke diri kita masing-masing. Semoga bisa ditangkap apa yang saya sampaikan ini. Intinya kita sama putra-putri Ibu Pertiwi selalu berdoa yang terbaik buat tanah kita sendiri, buat Ibu Pertiwi, buat Nusantara ini, dan semuanya kita serahkan sama Allah. Buat semua yang saat ini berjalan yang amanah atau tidak, itu kan semua nanti yang menghakimi Allah semuanya, karena hukum alam itu pasti berlaku. Orang nandur ape ya tukule ape, wong nandur Allah ya tukule Allah. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika banyak salah tutur kata kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Satu-satu manusia hidup
jadi bersama.